Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4547, 4548, 4549. Melapor ke penguasa aula, aku baru saja mendengar orang lain memanggilnya Tuan Si. Mengenai identitasnya, aku tidak begitu tahu. Adapun kekuatannya, aku juga tidak tahu pasti. Kata Luota, kamu tidak tahu kekuatannya sama sekali. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Penguasa aula ke-10 mendengus dingin. Luota sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, Suo Tianzeng berkata, meskipun aku juga tidak mengetahui kekuatan Tuan Si, saat itu aku melihat bahwa penguasa wilayah barat juga melarikan diri ketika dia melihat orang ini. Apa, penguasa wilayah barat juga telah muncul? Pangeran ke-10 mengerutkan kening. Ya, ketika penguasa wilayah barat muncul, dia hanya melihatnya sekali dan segera melarikan diri. Suo Tianzeng mengangguk. Orang-orang tua di alam transformasi keabadian ini tidak peduli dengan urusan yang ada di dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya ingin naik ke keabadian. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dan dia sungguh ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Ada kultivator di dunia ini yang lebih tinggi dari kultivator dari alam transformasi keabadian. Penguasa aula ke-10 berpikir dalam-dalam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, penguasa aula ke-10 bertanya, karena Tuan Si begitu kuat, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Penguasa aula, aku tidak melarikan diri, dia yang membiarkan kami kembali. Tuan Si berkata dia juga tidak akan membantu Dev membunuh orang. Luota dengan cepat menjelaskan, ini sangat aneh. Penguasa aula ke-10 tidak tahu apa hubungan antara Tuan Si dan Dev. Oke, kalian semua mundur. Aliansi penyegel iblis akan melanjutkan rencana selanjutnya dan berusaha untuk menguasai dunia surga dan manusia secepat mungkin. Aku yakin formasi besar langit dan bumi tidak akan bertahan lama. Saat itu, banyak kultivator yang terperangkap di dunia surga dan manusia akan kembali ke alam surgawi. Kami, aula ke-10, tidak perlu lagi bersembunyi, karena dunia surga dan manusia adalah markas kami. Kata penguasa aula ke-10 kepada Suo Tianzeng. Bawahan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan penguasa aula. Suo Tianzeng menghela nafas panjang. Penguasa aula ke-10 tidak menghukumnya, sehingga meringankan hati Suo Tianzeng yang menggantung. Sementara itu di dinasti Xiao, Dev memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya dan mulai berlatih keras. Tentu saja, Dev juga mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk dinasti Xiao. Pertempuran di dinasti Xiao ini juga menghabiskan banyak sumber daya, dan di mata para master, mereka juga harus meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Selama beberapa hari, Dev menghabiskan waktu untuk berlatih. Kadang-kadang, dia membiarkan roh pedang Zhongli keluar untuk menemani Dev dalam kultivasi ganda. Lagi pula, dia merasa kesal saat berlatih sepanjang waktu, jadi ada baiknya untuk mengubah keadaan sesekali. Saat Dev sedang berlatih, roh pedang Zhongli juga berlatih. Zhongli selalu menyimpan sinar pedang di tubuhnya. Kali ini setelah Zhongli pulih, kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Peningkatan kekuatan Zhongli juga secara tidak langsung meningkatkan kekuatan Dev. Sekarang bahkan jika musuh adalah kultivator tingkat 5 di alam Mahayana, Dev tidak akan kesulitan menghadapinya. Saat Dev sedang berlatih, dia menerima pesan dari penguasa istana Guanghan bahwa kepala keluargamu telah keluar dari pengasingan. Setelah Dev mendapat kabar tersebut, dia segera mengucapkan selamat tinggal pada dinasti Xiao dan bergegas ke kota Nanjing. Dev tahu bahwa jika kepala keluargamu keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa putranya telah meninggal, dia pasti akan membalas dendam padanya. Jika dia tidak dapat menemukan Dev, dia akan mencari masalah di istana Guanghan. Dev membawa Ji Yun dan naik pesawat ke kota Nanjing secepat mungkin. Sementara itu di paviliun Wantong, Mu Kunrong, kepala keluargamu, sedang duduk di paviliun Wantong cabang kota Nanjing. Dan Master Paviliun Qian sedang menghiburnya. Meskipun keluargamu sangat berkuasa di bidang ini, Mu Kunrong tidak berani memprovokasi paviliun Wantong sesuka hati. Tuanmu, semua kultivator di kota Nanjing tahu tentang kompetisi seni bela diri putramu di kota Nanjing. Meskipun Dev membunuh putramu, itu tetap merupakan duel yang adil. Aku, Paviliun Wantong, bertindak sebagai bandar, dan semua kultivator bertaruh pada hal itu. Dapat dimengerti jika kamu ingin membalaskan dendam putramu. Kamu dapat membunuh Dev di atas ring, dan kamu tidak akan mendapatkan kritikan apapun. Jika kamu memimpin orang untuk menyerang istana Guanghan, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kamu tidak akan bisa membalaskan dendam putramu.
Master Pavilion Qian sedang membujuk Mukunrong. Mukunrong, yang keluar dari pengasingan, untuk beberapa saat tidak mengetahui keberadaan Dev, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu mencari Dev. Namun, dia dihentikan oleh Master Pavilion Qian dari Pavilion Wantong, dan Mukunrong diundang ke sini. Bagaimanapun, Pavilion Wantong digunakan di banyak tempat di keluargamu, jadi Mukunrong tidak ingin berselisih dengan Pavilion Wantong. Master Pavilion Qian, aku bisa memberikan wajah kepadamu, tapi bagaimana jika Dev tidak muncul? Mukunrong bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, tuanmu, aku telah mengirim seseorang untuk memberitahu istana Guanghan. Aku yakin istana Guanghan juga telah memberitahu Dev. Dalam 3 hari, jika Dev tidak muncul dan kamu boleh menyerang istana Guanghan sesuka hati, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Master Pavilion Qian berjanji dengan sepenuh hati. Sekarang yang bisa dilakukan Master Pavilion Qian hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu Dev datang. Jika keluargamu benar-benar mengambil tindakan terhadap istana Guanghan, dia khawatir istana Guanghan akan menderita kerugian besar. Oke, kalau begitu aku akan menunggu Dev di sini selama 3 hari. Jika dia tidak muncul, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah Mukunrong selesai berbicara, dia meminum teh di depannya dan pergi. Melihat Mukunrong pergi, Master Pavilion Qian menghela nafas berat. Tuan Chen, aku hanya dapat membantumu dalam hal ini. Selebihnya terserah padamu. Master Pavilion Qian dipercaya oleh Dev untuk diam-diam mengurus istana Guanghan. Tapi bagaimanapun juga, Pavilion Wantong hanyalah sebuah bidang usaha, dan Master Pavilion Qian hanyalah penguasa pavilion cabang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memesan apapun kepada keluargamu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda dan menunggu Dev menyelesaikannya sendiri. Ji Yun, segera percepat. Di pesawat, Dev berkata pada Ji Yun dengan wajah muram. Baiklah, Ji Yun mempercepat pesawatnya. Karena Dev memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya saat ini, konsumsi pesawat tersebut hanyalah gerimis bagi Dev. Pesawat itu melaju dengan kecepatan tinggi, dan Dev tidak berniat mengagumi pemandangan pegunungan Tianmo. Bagaimanapun, Dev telah terbang melintasi Gunung Tianmo lebih dari sekali. Tuan, jangan terlalu cemas, santai saja. Zhongli meringkuk di pelukan Dev dan membujuk dengan lembut. Dan Dev tersenyum tipis, lalu menekan Zhongli di bawahnya. Setelah 2 hari 3 malam mengudara, pesawat tersebut tiba di kota Nanjing pada hari ketiga. Melihat kemunculan pesawat tersebut, Master Pavilion Qian segera mendapat beritanya. Lagi pula, selain Dev, tidak ada orang lain yang bisa terbang dengan pesawat di wilayah selatan dan bahkan datang dengan pesawat di atas kota Nanjing. Jika orang lain ingin menaiki pesawat, mereka harus melewati Pavilion Wantong. Jika orang lain ingin menerbangkan pesawat di wilayah selatan, mereka juga memerlukan izin dari Pavilion Wantong. Tapi Dev bisa terbang sesukanya, dan Pavilion Wantong tidak akan melakukan apapun pada Dev. Ketika Dev dan pesawatnya mendarat di alun-alun kota Nanjing, Master Pavilion Qian secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyambut mereka. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Master Pavilion Qian berjalan menuju Dev dengan senyuman di wajahnya. Dev keluar dari pesawat, tersenyum tipis, dan berjabat tangan dengan Master Pavilion Qian. Tiba-tiba, Master Pavilion Qian tertegun, dan kemudian menatap Dev dengan kaget. Tuan Chen, apakah kamu sudah melewati alam kesengsaraan tingkat 9? Dev kemudian mengangguk. Wajah Pavilion Master Qian penuh dengan ketidakpercayaan. Dev membunuh Muking dan pergi dari kota Nanjing. Ini baru beberapa hari, tapi dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Kecepatan peningkatan alamnya secepat roket. Tuan Chen benar-benar orang yang berbakat. Dengan kecepatan peningkatan alam seperti itu, hanya dengan menjentikkan jarinya saja kamu bisa naik ke alam surgawi. Master Pavilion Qian memuji Dev. Tuan Pavilion Qian, terima kasih telah menahan keluargamu, jika tidak, istana Guanghan akan menderita. Dev berterima kasih kepada Master Pavilion Qian. Jelas sekali, ketika Dev bertanya pada penguasa istana Guanghan, dia mengetahui bahwa Master Pavilion Qian lah yang menahan Mukunrong. Aku hanya menggunakan reputasi Pavilion Wantong, tetapi untuk menghadapi Mukunrong, dibutuhkan Tuan Chen sendiri. Tapi aku tidak tahu apakah Tuan Chen yakin dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima Mukunrong. Master Pavilion Qian bertanya. Master Pavilion Qian tahu bahwa Dev dapat bertarung dengan melompati levelnya, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Hanya Dev sendiri yang tahu apakah Dev, yang saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dapat mengalahkan Mukunrong, yang berada di alam Mahayana tingkat kelima. Dev tersenyum tipis. Alam Mahayana tingkat 5. Mungkin aku bisa membunuhnya seketika. Mendengar kata-kata Dev, Master Pavilion Qian sedikit terkejut, matanya penuh rasa iri. Seorang kultivator yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9 mengatakan sesuatu yang dapat langsung membunuh kultivator di alam Mahayana tingkat 5. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, Master Pavilion Qian pasti akan mengira dia sedang membual. Tapi ketika Dev yang mengatakannya, Master Pavilion Qian mempercayainya. Tuan Chen, apakah kamu masih perlu istirahat?
Master Pavilion Qian bertanya. Tidak perlu, Dev menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Mukunrong dan pergi ke arena kompetisi sekarang. Kata Master Pavilion Qian. Dev, dipimpin oleh Master Pavilion Qian, pergi ke arena kompetisi di kota Nanjing. Banyak kultivator di kota Nanjing juga mengetahui berita kedatangan Dev, dan mereka juga berbondong-bondong ke arena kompetisi. Di saat yang sama, permainan judi menang dan kalah di Pavilion Wantong juga telah dimulai. Kota Nanjing terletak di ujung wilayah selatan. Selain berlatih, para kultivator di sini jarang melakukan aktivitas rekreasi apapun. Permainan kontes dan perjudian ini adalah permainan favorit semua kultivator. Jadi segera setelah permainan judi dimulai, banyak biksu yang memasang taruhannya. Karena pengalaman terakhir, banyak orang mengetahui kemampuan Dev untuk bertarung melompati level, jadi kali ini banyak orang yang bertaruh pada Dev. Namun, Mukunrong yang berada di alam Mahayana tingkat kelima dianggap sebagai master di seluruh dunia surga dan manusia, sehingga tidak sedikit pula kultivator yang bertaruh pada Mukunrong. Tuan, Dev ada di sini. Pengurus rumah tangga Liu dari keluargamu berkata kepada Mukunrong. Oke, aku tidak menyangka dia akan benar-benar berani datang. Kali ini aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam kedua putraku. Mukunrong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gigi terkatup. Tuan, Dev bisa-bisa bertarung melompati levelnya, sebaiknya kamu berhati-hati. Pengurus rumah tangga Liu mengingatkan Mukunrong. Dia hanya berada di alam kesengsaraan, dan meskipun dia bisa bertarung melampaui levelnya, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Aku sekarang berada di alam Mahayana tingkat kelima. Siapa yang bisa mengalahkanku di seluruh kota Nanjing? Mukunrong berkata dengan percaya diri. Artinya, di wilayah selatan ini, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Dan pengurus rumah tangga Liu menjadi sangat kagum. Segera, Mukunrong memimpin semua orang dari keluargamu ke arena seni bela diri. Saat ini, arena sudah dikelilingi oleh orang-orang. Dev sudah menunggu di atas ring. Setelah melihat Mukunrong tiba, Dev tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Itu hanya alam Mahayana tingkat kelima, yang bisa ditangani sepenuhnya. Ketika Mukunrong melihat Dev, matanya merah dan dipenuhi niat membunuh. Ini adalah pertemuan kedua mereka. Saat pertama kali bertemu, Mukunrong hanyalah bayangan. Pada akhirnya, penguasa wilayah selatan mengambil tindakan dan langsung menghancurkan bayangan tersebut, menyebabkan tubuh utamanya terluka. Jika tidak, Mukunrong pasti sudah lama keluar dari pengasingan, dan semua putranya tidak akan dibunuh oleh Dev. Saat ini Mukunrong melompat dan mendarat dengan kuat di atas ring. Nak, hari ini aku akan mengupas kulitmu dan membuatmu kejang, dan membuatmu mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Mukunrong memelototi Dev dan berkata, aku bisa mati sesukaku, selama kamu punya kemampuan untuk membunuhku. Dev tersenyum menghina. Oke, kalau begitu akan kutunjukkan padamu, aku tidak hanya memiliki kemampuan untuk membunuhmu tapi juga melenyapkanmu. Setelah Mukunrong selesai berbicara, aura di tubuhnya langsung meledak. Tunggu sebentar, tepat ketika Mukunrong hendak mengambil tindakan, Master Pavilion Qian tiba-tiba berbicara. Bersambung.